Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Saatnya kami kembali memperbarui rangkuman informasi terkini untuk Anda dari Komen Center Kota Padang Panjang. Inilah Padang Panjang sepekan bersama saya Sinta Kurnia. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengajak para pemuda untuk terus mengembangkan diri. Hal tersebut disampaikannya pada saat menjadi pembicara pada kegiatan Legislative Leadership Training. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jumat 18 Januari 2022 tersebut, Wako Fadly menyampaikan kepada pemuda untuk dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan selama masa kuliah untuk membangun jaringan agar menjadi pribadi yang realistis. Wako Fadly juga mengajak para mahasiswa agar tidak ragu beraksi dan bertindak serta memiliki jiwa yang mampu berkorban karena banyak aspirasi masyarakat yang harus dituntaskan. Terakhir, Wako Fadly berharap agar kegiatan L2T yang mengusung tema menumbuhkan kader pemimpin legislator muda yang berwawasan demokratis, berkapabilitas dan berintegritas ini mampu dihasilkan kader-kader pemimpin masa depan bangsa, serta membina rasa keakraban antar lembaga legislatif kampus se-Sumatera Barat untuk terbentuknya pemimpin organisasi mahasiswa yang berkarakter dan berwawasan luas. Kalau pemimpin itu kalau sudah begitu tinggi jam terbangnya, sudah begitu banyak yang dia perkuat, sudah begitu banyak yang dia wakili, sudah begitu banyak ego yang dia turunkan, sudah segitu banyak perbuatan-perbuatan ikhlas, itu nggak perlu ngomong, duduk saja sudah kelihatan di bawah. Yakinlah, ya, ada kata orang yang manusia itu punya sixth sense, indera keenam, itu akan terbaca. Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar, Lubuak Batu Kamba, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, siap digarap menjadi objek wisata. Kegembiraan terlihat dari wajah sejumlah anak laki-laki dan perempuan yang sedang menikmati keindahan lokasi wisata alam Lubuak Batu Kamba. Sesekali di antara mereka keluar dari kolam, lalu melompat salto masuk kembali. Januar Effendi, salah seorang warga setempat yang juga ikut menginisiasi pengembangan kawasan wisata baru ini menjelaskan bahwa sedianya di lokasi tersebut akan dibangun pemandian alam, tempat pemancingan ikan, dan bumi perkemahan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sekaligus memberikan wahana untuk wisatawan yang ingin mengisi liburan. Terakhir, Ketua RT 3 Ngalau yang turut didampingi Ketua Kelompok Budidaya Ikan Riswandi berharap ada bantuan dari pihak terkait dalam proses pembangunan objek wisata baru di Lubuak Batu Kamba tersebut. Nadia Sintami dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dipimpin oleh Kasat Albert Bitra, sebanyak 9 personil Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang dilakukan pembaretan secara resmi di Mako Satpol PP pada Senin 31 Januari 2022. Albert menyampaikan kegiatan pembaretan merupakan tradisi Pol PP dan Damkar, di mana anggota Satpol PP Damkar dikatakan utuh apabila mereka telah melalui proses pembaretan. 9 anggota yang dipakaikan baret telah melalui pembinaan disiplin, pembinaan mental, dan pembinaan jiwa korsa yang dimulai selama 3 hari lalu. Albert meminta kepada semua anggota Satpol PP Damkar, khususnya yang baru mendapatkan baret, benar-benar menghargai atribut yang dipakai dan tidak disalahgunakan. Tugas Satpol PP Damkar adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang langsung berhubungan ke masyarakat, sehingga sebelum terjun tentu dirinya harus disiplin terlebih dahulu. Albert juga berpesan agar semua yang hadir menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dan bekerja sesuai hati nurani, ikhlas, dan bekerja cerdas. Yuli Guslinda, Padang Panjang sepekan. Menghadiri pengukuhan kepengurusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026, Wako Fadly Amran berharap LKAM bisa menjadi jembatan mediasi dan aspirasi. Hal ini disampaikan Wako Fadly dengan harapan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM bisa bersama-sama membangun Sumatera Barat bersinergi dengan seluruh stakeholder, Forkopimda, dan Kerapatan Adat Nagari seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat.
Dalam kesempatan ini pula, Wako Fadli mengucapkan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan LKAAM yang baru di bawah kepemimpinan Fauzi Bahar. Wako Fadli melanjutkan, melihat komposisi kepengurusan LKAAM ini, dirinya yakin sudah diisi oleh orang-orang yang tepat dan sangat mumpuni. A. Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dr. Faizah dilantik oleh Wali Kota Fadli Amran sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang sebelumnya dijabat oleh Nur Yanuar yang telah memasuki masa pensiun. Selain melantik Dr. Faizah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Senin 31 Januari 2022 bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Wako Fadli juga melantik Marlina Permatasari sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan menempati posisi yang ditinggal Faizah. Sementara Herki Tony menjadi pengganti Marlina sebagai Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dalam acara yang juga dihadiri Ketua DPRD Mardiansyah dan Sekdako Soni Budaya Putra tersebut, Wako Fadli menyampaikan banyak prestasi dan program-program prioritas pemerintah di Dinas Kesehatan yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas yang baru, serta meminta untuk meningkatkan hubungan baik dengan BPJS untuk Padang Panjang sehat dalam program Universal Health Coverage atau UHC, serta tetap memperhatikan penilaian puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, Wako Fadli juga meminta untuk meningkatkan pelayanan serta beberapa hal prioritas, di antaranya penanganan stunting, prevalensi bayi kurang gizi, dan indeks perilaku hidup bersih dan sehat. Pada kesempatan yang sama, Wako Fadli juga menyampaikan apresiasi dan memberikan penghargaan Purna Bakti kepada Nur Yanuar yang sudah memasuki masa pensiun. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi tersebut perdana digelar di SD 01 Guguk Malintang. Menyusul adanya surat keputusan bersama 4 Menteri nomor 4 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, instruksi Mendagri tentang PPKM, surat edaran Dirjen Dikti tentang pembelajaran tatap muka, serta panduan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Rabu 2 Februari 2022, Pemko Padang Panjang laksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faizah kepada Kominfo menyampaikan vaksinasi khusus bagi pelajar SD tersebut dilakukan karena kasus COVID-19 banyak ditemukan pada anak-anak di tahun 2021. Dr. Faizah juga menjelaskan sebelumnya telah dilakukan penelitian efek vaksin bagi anak-anak dan dengan waktu yang cukup bisa diumumkan bahwa vaksin aman untuk anak. Adapun jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac atau CoronaVac. Sementara itu, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto menyampaikan, sebelum dilaksanakan telah dilakukan sosialisasi kepada sekolah dan orang tua siswa mengenai vaksinasi tersebut. Ia berharap vaksinasi dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 di sekolah. SD Negeri 1 Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, menjadi sekolah dasar perdana yang lakukan vaksinasi dosis pertama. Kepala SD Negeri 01 Nurmayeti menyampaikan, dari 180 murid, sebanyak 73 siswa diizinkan orang tuanya untuk divaksinasi. Sri Wahyuni, orang tua dari Zahra Kansa Ashifa, murid kelas 1 di SD tersebut mengatakan ia mengizinkan anaknya divaksin agar sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul meresmikan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD 03, 06, dan 09 Padang Panjang Barat. Pelaksanaan vaksinasi anak tersebut dilaksanakan Kamis 3 Februari 2022 di SD Negeri 03, 06, dan 09 Padang Panjang Barat. Turut hadir Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres Novianto Taryono, Forkopimda, Kepala Kemenak, pimpinan BUMN dan BUMD, dan Kepala OPD. Dalam sambutannya, Wawako Asrul menyampaikan sudah kurang lebih 2 tahun proses belajar mengajar dilakukan online, sehingga vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini merupakan upaya pemerintah memulai proses belajar mengajar tatap muka. Wawako Asrul juga mengimbau kepada seluruh orang tua murid jangan ragu mengizinkan anak-anaknya untuk divaksinasi karena vaksin yang digunakan sudah melalui uji klinis, memiliki izin BPOM, dan sudah mendapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan, vaksinasi merupakan hak dari masyarakat dan kepedulian dari negara terhadap generasi muda. Kapolres Novianto berharap herd immunity anak usia 6 hingga 11 tahun ini bisa tercapai melalui pelaksanaan vaksinasi. Selain bekerja sama dengan Polres dan unsur Forkopimda lainnya, Dr. Faiza juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Nagari, BNI, dan BRI yang juga ikut berpartisipasi dalam menyediakan susu dan goodie bag yang akan diberikan kepada siswa setelah selesai divaksin. Kami atas nama pemerintah Kota Padang Panjang, Forkopimda Kota Padang Panjang mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada sekolah SD yang divaksin hari ini. Ini adalah salah satu bentuk hak daripada masyarakat dan kepedulian daripada negara terhadap generasi-generasi muda kita. Karena ini vaksin ini adalah memang salah satu target dari pemerintah agar masyarakat kita dapat bertahan. Tidak mudah terserang oleh COVID, kalaupun akan terserang tidak akan fatal kenanya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta seluruh teman-teman di Dewan atas dukungannya terhadap launching vaksinasi 6-11. Harapan kami semua herd immunity di usia 6-11 bisa tercapai. Kita pun juga punya target 14 hari ke depan ya Bu ya. Insya Allah sudah 70%, mudah-mudahan lebih dari 70% untuk wilayah ini, wilayah Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Wulia Martayadi, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hidup berkah bermakna diapresiasi oleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar. Apresiasi juga diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Diskop UMKM Provinsi Sumatera Barat saat pembukaan rapat anggota tahunan kedua Tahun Buku 2021 di Aula Senja Kenangan, Kamis 3 Februari 2022. Ketua Dekopinwil Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Diskop UMKM Provinsi Sumatera Barat Saunida mengapresiasi KSPPS HBB yang dengan niatnya untuk membantu para pedagang di pasar dan mengurangi rentenir. KSPPS HBB berdiri sejak tahun 2020 dengan anggota awal sebanyak 29 orang, terhitung Desember 2021 sudah memiliki anggota sebanyak 115 orang, dan per Januari 2022 ini sudah sebanyak 125 orang. Ketua KSPPS HBB Mardiah Muluk menjelaskan, koperasi ini didirikan untuk membantu pelaku UMKM yang butuh modal, support, dan pembinaan dalam menjalankan usaha. Selain itu juga berkontribusi dalam bidang pendidikan, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah. Turut hadir saat pembukaan RAT Kabid Koperasi dan UMKM Disperdakop UKM Padang Panjang Rini Lisdayani, Mudir Pontren Kauman Muhammadiyah Derliana, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Menjadi salah satu pembicara pada Dialog Inovasi Nasional, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Wako Fadli Amran, paparkan rahasia sukses untuk melaksanakan inovasi daerah. Sebagai salah satu kepala daerah yang telah banyak melahirkan inovasi, Wali Kota Fadli Amran didapuk menjadi salah satu pembicara dalam acara Dialog Inovasi Nasional Lembaga Administrasi Negara atau LANRI. Dialog dengan judul Stakeholder Talk, Retrospeksi dan Prospek Inovasi Administrasi Negara ini diikuti Wako Fadli melalui Zoom Meeting, Kamis 3 Februari 2022 di ruang VIP Balai Kota. Dalam penjelasannya, Wako Fadli menyampaikan dari 150 inovasi Pemko Padang Panjang yang diluncurkan, 116 inovasi berjalan sangat luar biasa dan 39 inovasi masih perlu dievaluasi bersama. Wako Fadli juga mengatakan seorang kepala daerah dituntut melihat potensi dari masing-masing pegawai yang ada daripada referensi pribadi dan kelompok. Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara atau KKIAN LANRI Triwidodo Wahyu Utomo menyebutkan saat ini diperlukan terobosan dan gagasan-gagasan bagaimana melakukan inovasi yang maksimal dalam birokrasi. Ia mengatakan yang menjadi kunci keberhasilan adalah faktor inovasi dan leadership. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang terus berinovasi melakukan perubahan. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pada penggunaan mobil listrik berbasis baterai, Wako Fadli Amran melakukan test drive terhadap mobil listrik yang dibawa oleh PLN UP3 Kota Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran berkesempatan menjajal mobil listrik bermerek Nissan Leaf yang dibawa PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Kota Padang Panjang ke Balai Kota. Ia terkesan setelah berkeliling mencoba mobil listrik tersebut dan mengungkapkan rencana untuk mengenalkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di lingkungan Pemko. Pemerintah kota sangat tertarik dengan mobil listrik karena lebih ramah lingkungan. Wako Fadli mengimbau ke depannya masyarakat dapat beralih menggunakan kendaraan listrik, baik itu mobil maupun sepeda motor, sehingga akan meningkatkan kualitas udara dan mendukung pengurangan emisi. Sementara itu, manajer PLN UP3 Padang Panjang Dedi Yudison Kardoni mengungkapkan, dari sisi biaya operasional, penggunaan mobil listrik dinilai lebih efisien dibanding mobil berbahan bakar minyak. Dengan baterai terisi penuh 100%, setara dengan jarak tempuh sekitar 300 km. Dirinya menganalogikan pemakaian 1 liter BBM dapat menempuh sekitar 10 km, di mana harga 1 liter Pertamax sekitar Rp9.000. Adapun jarak tempuh per liter setara dengan konsumsi listrik sebesar 1 kWh, di mana harga listrik per kWh sekitar Rp1.500. Dedi mengutarakan, PLN akan terus mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan melalui sinergi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah Kota Padang Panjang, guna mewujudkan percepatan era elektrifikasi demi mendukung kemajuan daerah. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, tak bosan kami mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.